Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati Imam kita Gusti Piono yang telah membimbing kita semuanya. Yang saya hormati sesepuh Adam II, Mbah Hasan, Mas Agus, Mbah Ali, dan kakak pertama yaitu Pak Yon dari Bojonegoro. Dan untuk semua saudaraku se-Nusantara, salam rahayu semuanya. Di sini yang saya bawa atau temanya yaitu menempati puncak kesadaran. Apakah puncak kesadaran? Dan bagaimana cara atau melakukan atau menempati puncak kesadaran itu? Kita awali dulu, kita bisa sadar kesadaran semuanya tidak terlupakan bahwa atas bimbingan imam kita yaitu Gus Tubiono. Gus Tubiono membimbing dengan pengetahuan, menuntun untuk menuju menjadi iman dan tauhid, menjadi hidup selalu bertakwa kepada yang menciptakannya, dan memberitahu, menunjukkan jalan untuk menuju keselamatan, menunjukkan siapa yang bisa menyelamatkan dan siapa yang bisa kita jadikan Tuhan. Itu semuanya dari situ. Setelah dibimbing, diberi pengetahuan, disitulah terbuka hati kita. Muncullah sebuah kesadaran bahwa kita itu ada yang menciptakan, ya kita itu ciptaan dan ada yang menciptakan. Kita itu dipelihara dan ada yang memelihara. Kenapa kok dibilang puncak? Kita setelah dibimbing, diberi petunjuk, diberi pengetahuan, akhirnya kita terbuka hati kita, bisa menentukan siapa yang kita percaya. Dan di dalam pengetahuan kita, pengetahuanku, itu sudah tidak ada lagi yang bisa kita percaya kecuali hanya satu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari puncak kesadaran itulah tumbuh menyimpulkan, menentukan, menyepakati, bersumpah setia bahwa tidak ada Tuhan selain yang menciptakan kita. Yaitulah yang namanya beriman. Dari puncak kesadaran itulah kita sadar kita dihidupkan sebagai hamba. Kita diciptakan sebagai hamba. Untuk menghambakan kepada siapa? Kepada yang Maha menciptakan kita. Dari puncak kesadaran itulah
tumbuh rasa ikhlas apa yang diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta kita. Di dalam menjalaninya semua takdir-takdir yang diberikan kepada kita, dari kesadaran kita yang utuh, disitulah kita ikhlas menjalani. Ikhlas menjalani. Dari puncak kesadaran itulah kita bisa bertakwa. Selalu menjadi makhluk yang diciptakan Tuhan kita, khususnya untuk menyembahnya. Jadi sebenarnya orang yang menempati puncak kesadaran itu sebenarnya bukan untuk sebagai ucapan, tapi perilaku di dalam dasar perilaku untuk menjalankan iman, ikhlas, takwa. Tujuannya seperti itu. Karena di sini itu apa itu? Intinya kita ngaji bersama, maka bisa diceritakan semuanya itu apabila sudah menjadi perilaku. Iman kepada Tuhan itu ya tidak untuk dibicarakan sebenarnya, tapi untuk dilakukan. Seberapa percayamu kepada yang Maha Menciptakanmu? Apakah betul-betul sudah mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah betul-betul sudah merasakan bahwa Tuhan yang memelihara itu sudah dirasakan pemeliharaannya? Maka kalau belum, masih ikut-ikutan atau menceritakan kata-katanya. Tapi kalau sudah dilakukan benar-benar dari rasa yang diberikan oleh Tuhan, sebuah kenikmatan, sebuah pengetahuan, semuanya itu dasarnya kita bisa menyampaikan atau berbagi pengetahuan. Jadi murni kita bilang bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, benar-benar dari puncak kesadaran, dari pengetahuan, penjelasan, bimbingan imam kita, terbukalah hati kita sehingga kita bisa tahu seberapa Tuhan itu Maha Kuasanya. Dan akhirnya kita bisa menentukan bahwa tidak ada Tuhan yang Maha Kuasa kecuali yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita. Nah, untuk tahu semuanya itu kan terbukanya hati kita. Dari kesadaran diri kita. Dari sadarnya diri kita, kita taruh di puncak. Karena yang kesadaran itu hanya untuk Tuhan. Kesadaran kita itu hanya untuk Tuhan.
Kalau memang benar-benar sudah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan, maka di dalam menjalankan takdir sehari-hari, kehidupan sehari-hari, di situ sudah tidak ada rasa bingung, khawatir, was-was, dan lain-lain. Jadi benar-benar utuh. Dari puncak kesadaran itulah tumbuh perilaku yang bijaksana. Bisa mengontrol dirinya supaya tidak terjadi kerusakan kepada dirinya masing-masing. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dari jasad itu, dari zat hidup yang bahan dasarnya dari bumi, yang bisa hidup, tumbuh besar, dan berkembang. Supaya untuk bisa hidup, zat hidup tadi Tuhan memberikan roh, pengetahuan, nafsu, akal, dan semuanya itu energi atau daya hidup itu semuanya tidak terbatas dan suci sebenarnya dari Tuhan itu. Tergantung kita yang menggunakan. Ya untuk supaya tidak liar, tidak menjadikan makhluk yang sempurna namanya manusia itu menjadi tidak sempurna atau menjadi kerusakan-kerusakan di alam semesta ini. Tuhan memberikan petunjuk untuk menuju atau menempati jalan menuju keselamatan. Jadi sangat jelas bahwa benar-benar Tuhan itu menyelamatkan kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan, proses bentuk penyelamatan yang diberikan Tuhan melalui proses dari wahyu yang diberikan Rasulullah sebagai contoh. Tuhan mengirimkan sebagai contoh atau untuk dasar kita menjalani yang kita ikuti. Setelah itu Rasulullah mewariskan, yang diwariskan ya tetap asal usulnya ya dari wahyu itu, yaitu sebuah petunjuk yang dijadikan pedoman untuk menuju atau berjalan menuju keselamatan. Ya pewarisnya siapa ya? Imam kita, ulil amri minkum, dan sampai ke kita. Dan semuanya itu jelas bisa dijalani, bisa dilakukan, dan bisa disampaikan kalau sudah dilakukan. Kalau nanti bisa kebingungan di dalam menyampaikan karena tidak ada rasa, tidak bisa membekas di dalam diri kita, di hati kita, semua apa yang kita lakukan. Kalau sudah menempati puncak kesadaran, iman kita karena sadar bahwa sudah tidak ada yang bisa dipercaya kecuali Tuhan yang menciptakan. Ikhlas kita karena sadar kita sebagai hamba diperjalankan dan kita menjalankan atau menjalani
proses hidup di situ. Ikhlasnya karena dari kesadaran. Bukan membuat ikhlas sendiri, tapi tergerak dari pengetahuan. Di situ tumbuh kesadaran. Dan di dalam menjalankan iman, ikhlas, takwa, semuanya atas dasar dari melek hati atau terbukanya hati. Dan runtutannya ya sangat jelas. Dari imam kita mewarisi apa yang diwariskan Nabi, Nabi dari Tuhan. Tuhan yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan hambanya atau umatnya yang bisa mengakuinya di dalam kembali. Jadi orang yang sudah menempati kesadaran itulah orang yang sudah bisa kembali. Kembali kepada siapa yang dipercaya, kembali kepada siapa yang memelihara, kembali kepada siapa yang bisa ditaati. Jadi sangat runtut, jelas, terarah. Dari petunjuk itu kita berjalan, menunjukkan jalan untuk menuju keselamatan. Jalannya apa? Risalah suci. Programnya Tuhan yang untuk kita jalani supaya kita itu bisa menciptakan kelangsungan hidup sampai nanti. Jadi sangat terang kalau orang sudah melek hatinya atau menempati puncak kesadaran. Di dalam menjalankan pun itu atas dasar dari rasa ikhlas, rasa iman, rasa bertakwa kepada yang menciptakannya. Dan semuanya yang dilakukan di dalam menjalani hidup tidak terlepas dari keyakinannya. Karena sangat jelas asal-usulnya. Kalau dari katanya, akhirnya seolah-olah yang bilang itu meyakinkan, tapi setelah kita jalani di situ, tidak ada keyakinan. Apabila ditanya apakah itu nanti sudah sesuai apa yang dikehendaki Tuhan, ya nggak tahu. Karena apa? Karena nggak jelas dasarnya, asal-usulnya pun nggak jelas. Tapi kalau orang yang sudah sadar, sudah melek hatinya, karena terbukanya itu jelas dengan petunjuk yang diberikan Tuhan. Dan di situ maksudnya Tuhan pun mau menyelamatkan hambanya dari sifat yang diberikan di situ itu liar sebenarnya kalau tidak ada petunjuk yang diberikan Tuhan itu. Kalau kita hidup kok terlalu hilang kesadarannya, terlalu mengikuti keinginan atau nafsu, akhirnya kita bisa terlempar atau tidak menempati jalan yang diberikan Tuhan, yaitu jalan yang untuk menuju keselamatan. Jadi
Jadi di dalam menjalankan hidup, kalau di dalam hatinya itu tidak ada pedoman di dalam hidupnya, tidak ada petunjuk sesuai yang dikehendaki Tuhan, akhirnya hidup itu mengikuti umum yang kita tahu lah. Akhirnya ya cari uang, terus dibuat nyekolah anak-anak, anak nanti ya disuruh cari uang, dan di situ nggak ada habisnya. Setelah kita jalani berlanjut, lanjut, 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 terus seperti itu. Nanti kembali kepada Tuhannya saat akhir usianya, yang punya uang dan yang nggak punya uang ya sama. Karena di situ yang ditanyakan bukan uang, tapi pengakuannya. Pengakuan apa toh? Mengakui bahwa Tuhannya itu loh yang maha kuasa, yang maha melindungi, yang maha mengampuni, seperti yang tertara di dalam petunjuk 99 itu. Itu hasil Rasulullah menjalankan. Di situ Rasulullah tahu rasanya gimana Tuhan menyelamatkan, Tuhan memelihara, Tuhan itu kuat. Itu semuanya hasil dari perilaku Rasulullah mengikuti petunjuk. Nah, kita itu mencontoh Rasulullah juga dengan petunjuk yang sama. Imam kita juga mengikuti Rasulullah dengan petunjuk yang sama. Cuma prosesnya itu ada strukturnya. Jadi di sini itu tidak tidak menerangkan siapa dari keturunan siapa dari eh, istilahnya kayak orang-orang luar itu, tapi yang sangat jelas dari Tuhan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita dari kerusakan. Kalau diri kita rusak, ya semua yang kita lakukan nanti bisa rusak. Kalau sudah rusak, kita tidak bisa menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan mempunyai maksud untuk menjaga dari kerusakan dengan memberi petunjuk, yaitu berupa Quran. Untuk apa Quran? Untuk dijadikan pedoman di dalam menjalankan hidup. Bacalah. Setelah tahu, bisa membaca, tahu atau kita menjalankan. Untuk seterusnya, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, kanan kiri, semuanya umat Tuhan. Karena keselamatan adalah rahmatan lil alamin untuk semua umat. Dengan apa? Dengan runtutnya. Apa yang kita jalani, apa yang kita dapat dari imam kita, bimbingannya. Jadi ke depan itu sangat jelas. Nggak ada yang menjadi keraguan untuk menjalani nanti ini ke apa keduren atau ketinggian ilmunya atau kejeruan anak kecil bisa gila, nggak seperti itu. Ini sangat jelas. Prosesnya
diajarkan imam kita, seperti apa yang dibimbingkan kepada imam kita. Kita beri pengetahuan tentang siapa Tuhan, siapa diri kita. Terus kalau sudah tahu, sudah paham, terus disuruh menjalankan, yaitu dengan menetapkan siapa yang dipercaya, yang sering kita bahas tentang iman, yaitu ketetapan atau menetapkan siapa yang dipercaya di dalam hidup, siapa yang dituhankan. Ya, semuanya itu harus menempati puncak kesadaran. Kalau sudah terbuka hatinya, bahasa seperti yang aku dengar ya ma'rifat billah, ngerti sejatine sing gawe urip. Ya di situ semuanya aktivitas di dalam hidupnya tidak terlepas dari kesadaran. Dan setiap hidupnya itu selalu sholat. Kalau orang yang sudah menempati puncak kesadaran itu tidak terlepas dari sholat. Karena apa? Ingatnya kepada yang menciptakan. Itu bukan, sumbernya itu bukan dari yang tidak diketahui, tapi dari kejelasan hati, kejelasan pengetahuan, dari benar-benar sadar untuk melakukan itu, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ikut-ikutan, tapi tergerak. Barat pengetahuan itu saya ibaratkan cahaya. Imam kita memberikan cahaya yang berbentuk pengetahuan itu akhirnya bisa menerangi semua di dalam diri kita. Sing kalau orang Jawa itu ya ngerti sejatine atau sangkan paraning dumadi, atau ngerti sejatine urip. Ya, kalau sudah ngerti, sudah sadar, sudah terbuka dari hati, nafsu, akal, atau pengetahuan, zat hidup yang menjadi jasad kita, dengan diberikan petunjuk sebagai pedoman untuk menjalankan risalah suci ke Tuhan. Di situ bisa sinkron atau terkonek semuanya, akhirnya timbul perilaku-perilaku atau menjalankan apa yang dikehendaki yang Maha Kuasa. Jadi keselamatan sudah jelas. Untuk menjalankan apabila ditanya, itu pun sangat jelas, tidak ada keraguan di dalam menjawab sesuatu pertanyaan. Apakah nanti aku saling mengikuti kamu, apakah bisa selamat? Ya jelas. Jelasnya dari Tuhan sendiri pun ingin menyempurnakan kita sebagai umat yang mempunyai peradaban. Yang disebut manusia itu tadi. Yang bisa mengakui adanya Tuhan. Yang bisa melihat, merasakan kekuasaan Tuhan, ya hanya manusia. Seperti apa? Seperti yang dilakukan Rasulullah, yang tertulis di dalam kitab Al-Quran, di situ 99 bentuk
pengakuannya Rasulullah kepada Tuhannya. Tuhanku itu yang maha kuasa. Tuhanku itu yang maha kuat. Tuhanku itu yang maha pengampun. Nah kita nanti yang dicontoh Rasulullah, nah kita harus bisa mengakui Tuhan seperti itu. Dengan apa? Dengan melakukan, karena kita melakukan hasil dari kesadaran kita bahwa tidak ada Tuhan yang bisa kita sandari, kita gantungi, kita harapkan, yang bisa menyelamatkan kita di dalam hidup hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi awal pertama kita itu masih gelap, nggak tahu siapa Tuhannya, taunya ya dari katanya dulu. Tuhanmu Allah, dari orang-orang yang bilang atau yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Allah. Tapi rasa, karena hidup itu bukan katanya, hidup itu jelas. Dari nggak ada menjadi ada itu loh Tuhan yang mengadakan. Dan saat kembali yang ditanyakan Tuhan kepada kita, yaitulah bentuk pengakuan. Seberapa kamu percaya kepada Tuhanmu? Terus apa aja maha kuasa Tuhanmu? Ya seperti yang dilakukan Rasulullah itu. Nah, untuk semuanya itu kita semuanya patut bersyukur pada Tuhan yang Maha menciptakan kita. Kita bersyukur, kita umatnya Rasulullah, dan kita bersyukur atau matur suwun kepada imam kita yang telah jelas menyampaikan murni. Di situ semuanya yang disampaikan arahnya untuk kita bisa menuju atau berjalan menuju keselamatan atau menuju kemenangan. Intinya semuanya yang disampaikan imam kita itu hasil dari sebuah keterangan yang sangat terang, yang bisa untuk menerangi. Terus disampaikan kepada kita pun begitu juga. Dari kita gelap bisa terang, jelas. Keikhlasan jelas, keimanan jelas, ketauhidan jelas. Masih ada yang belum bertauhid. Sudah iman tapi masih imannya itu banyak, belum satu yang diimani. Masa masih ada seperti itu kan? Ya enggak juga. Saya yakin saudara-saudara semuanya itu sudah menempati puncak kesadaran, menempati iman yang sebenarnya, menempati ikhlas karena kesadarannya, dan sadar sebagai hamba Tuhan. Di situ diperjalankan dan menjalani risalah suci untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini seterusnya. Maka jelas di Qur'annya kita sebagai ditaruh di bumi menjadi khalifah fil ardi itu jelas. Nah, maka
Dari itu, kalau orang sudah sadar, sudah menempati puncak kesadaran, semua perilakunya itu ya tidak terlepas dari kesadaran. Maka di situ pasti tumbuh bijaksana, tahu ini yang merusak, tahu ini yang membangun. Karena ini nanti terjadi rusak, itu semuanya sangat jelas. Dari keseriusan itu semua Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Tuhan itu tidak main-main menciptakan kita. Masa kita menjalankan hidup dengan main-main? Kalau orang sudah menempati puncak kesadaran di situ pasti bertakwanya kepada Tuhan itu melakukan semua apa yang dimaksud Tuhan dan tidak akan berani untuk main-main, untuk menjalankan. Kalau ukuran dunia, ukuran kebersamaan, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Itu bentuk kebijaksanaan. Tahu diri, tahu kemampuannya. Tapi untuk ke Tuhan, semuanya sudah pasti. Hidup tetap dengan kesadarannya. Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan manusia yang paling sempurna itu tidak main-main. Tidak untuk bahan disembelih atau digawe ingon-ingon ben suarane penak utawa dilemokno ben lemu kok ben dagingnya akeh. Enggak seperti itu. Ada visi misi tertentu. Manusia disebut manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Visi misinya ya Pak, kita dijadikan pemimpin, orang yang bisa menata atau merawat dunia dengan tanggung jawab. Khalifah, pemimpin itu tanggung jawab. Tanggung jawaban apa? Jalan atau risalah yang diberikan Tuhan tentang kehidupan, tentang keselamatan. Selamat akhiratnya kita selalu menghambakan dan sesuai apa yang dimaksud Tuhan. Tuhan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, kita semua ini di dalam jamaahnya Gus Tubi itu orang-orang yang selalu menyembah Tuhannya di dalam hidupnya. Menyembahnya bentuknya apa? Ya menghambakan diri itu tadi. Di dalam menghambakan diri ada apa? Ada kesadaran. Melek atine. Ada rasa percaya yang kuat. Saking kuatnya tidak ada lain yang dipercaya kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap satu bertauhid. Ada apa lagi? Keikhlasan, ikhlas menjalani semua takdir dari Tuhan. Karena apa ya? Sadar tadi. Dari takdir-takdir itulah kita berjalan. Kalau kita tetap benar-benar sudah terbuka hati kita, main-main di dalam menjalankan hidup.
Orang yang taat ya orang yang tidak main-main di dalam menjalankan hidup. Setiap langkahnya selalu diperhitungkan. Setiap geraknya di situ ada hitung-hitungannya. Sesuai enggak kita melangkah itu sesuai apa yang diharapkan Tuhan. Dengan diciptanya kita itu sebagai manusia. Apakah kita gak boleh guyon, Kang? Ya tetap boleh. Guyon sesama itu sesuatu untuk bentuk kebersamaan. Nggak terus tawagang. Tapi di dalam niat menjalankan hidup, di situ harus dasarnya itu tadi. Semuanya yang kita jalani, kita lakukan di dalam kebersamaan kita, tidak akan bisa mempengaruhi atau membuat kita lalai di dalam menjalankan risalah suci Tuhan. Jadi intinya tidak kehilangan niat. Karena kita bisa berniat, kita tahu, kita dibimbing, diberi pengetahuan tentang maksud Tuhan menciptakan kita. Jadi niatnya ya tetap menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan manusia, jin dan manusia untuk menyembah, kita di dalam menjalankan hidup selalu menyembah. Menyembahnya berbentuk apakah? Menghambakan diri di dalam hatinya. Jadi jasad kita melakukan apapun di dalam menjalani takdir hidup, di situ tidak terlepas dari kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa? Dengan sadar, iman, ikhlas. Imannya kepada Tuhan yang menciptakan kita, ikhlas menjalani takdir kepada yang Maha Kuasa, sadarnya bahwa tahu yang Maha Kuasa hanya Tuhan pencipta. Dan selamat itu sudah jelas Tuhan sendiri yang menyelamatkan melalui apa? Melalui petunjuk yang diberikan kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman untuk menjalankan hidup. Melalui apa lagi? Melalui seorang utusan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan contoh untuk menjalankan supaya kita bisa selamat. Dengan apa? Dengan akhlak terjadinya petunjuk itu kalau sudah dilakukan, di situ tumbuh yang dinamakan akhlakul karimah. Nah, sebelum menjadi akhlak, dasarnya menjadi sifat dulu, sifatnya Rasulullah. Sifat apa yang dimiliki Rasulullah? Siddiq, amanah, patona. Dan Rasulullah tidak lupa untuk menyampaikan sebuah kabar terbaik, yaitu kabar untuk keselamatan. Dari sifat-sifat Rasulullah yang menjadikan dasar amanah, siddiq itu orang yang bertanggung jawab.
Kalau sudah bertanggung jawab, orang yang dipercaya Tuhan. Terus Rasulullah juga percaya, yaitu iman kepada Tuhannya. Tidak ada yang dipercaya selain Tuhan yang menciptakan Muhammad itu tadi. Setelah itu apa? Patona cerdas. Untuk supaya bisa dilakukan, untuk supaya mudah dijalani, Rasulullah itu sangat cerdas. Dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Atas dasar kesadaran, tumbuh kebijaksanaan. Nah, disitulah Rasulullah di dalam menyampaikan atau membimbing sahabat-sahabatnya atau umat-umatnya Rasulullah itu mudah untuk melakukan risalah dari Tuhan. Jadi tidak yang mudah dibuat sulit. Bukan seperti itu. Rasulullah itu selalu memberi jalan keluar. Ya seperti imam kita itu tadi. Di dalam menyampaikan kepada kita-kita. Di situ kan beliaunya itu tidak ada yang sulit di dalam menyampaikan. Bahkan sampai-sampai dari kata-katanya itu biasa. Kata-kata yang biasa, kata-kata yang kita pakai hidup sehari-hari itu ya yang dibuat, yang dipakai untuk menyampaikan. Akhirnya kita ya langsung paham. Langsung tahu arahnya. Langsung tahu maksudnya. Dan di situ kita mengetahui Tuhan, mengetahui siapa yang Maha Kuasa, itu benar-benar dari terangnya hati kita. Dari terangnya hati kita, kita bisa menentukan. Itu benar-benar murni. Sambungnya atau terkoneknya hamba dengan Tuhan. Akhirnya tumbuh perilaku untuk menghambakan, untuk taat, untuk iman, untuk ikhlas itu tadi. Oke, saudaraku, bisa diterima, bisa dipahami, atau apabila kurang jelas mohon ditanyakan. Alhamdulillah sangat jelas, adem ayem, bicaranya muluk, mantap, sangat luar biasa Mas Agus. Mas Muhadi. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Oke, Mas Muhadi, ya lupa. Ini mau menanyakan masalah hakikat sholat tahajud. Kabar tahajud itu menuju gelap menuju terang. Makanya minta dijelasin hakikatnya sholat tahajud. Mangga saudaraku. Sholat tahajud tetap untuk menuju terang, yaitu yang saya ceritakan tadi. Kalau hakikatnya, kalau syariatnya dilakukan sepertiga malam. Kalau hakikatnya kita dari gelap, di situ kita bisa mendapat pengetahuan dari imam kita, bimbingan dari imam kita, dituntun, kita bisa terbuka menjadi terang,
Di dalam terang kita selalu bisa bersolat. Nah, bentuknya solat hakikat itu apa? Ya selama hidup kita daimun tetap langgeng menjalankannya dengan apa? Dengan menghambakan. Menghambakan itu apa toh? Setiap kita menjalankan aktivitas hidup, di situ tidak hilang kesadaran bahwa kita sebagai hamba dan selalu menghambakan. Nah, orang yang selalu menghambakan itu orang yang selalu ingat. Orang yang selalu ingat itu orang yang bisa kembali kepada yang menciptakan. Nah, orang-orang seperti itu tidak mungkin di dalam hidupnya itu gelap lagi, bingung lagi, resah lagi, gelisah lagi. Oke, saudaraku? Siap, saudaraku. Jadi itu Sekarang namanya ah, menempati puncak Ah, ya, kesadaran. sholat itu bukan begitu. Boleh, Mas? Monggo. Sholat itu nggak begitu. Sholat itu bukan ingat menjalani hidup setiap saat, terus ingat kepada penciptanya yang dipercaya. Bukan itu. Itu benar secara harfiah atau pemahaman. Tetapi nggak berguna kalau begitu. Nggak menjadikan bertambah mulia, nggak bertambah hidupnya, nggak bertambah makmur. Karena orang yang dekat dengan Allah pasti dimakmurkan Allah. Kenapa kalau sudah begitu kok nggak makmur? Oh, itu takdir. Loh, kenapa takdir Allah yang memiliki harta benda di dunia kok kita nggak bisa meminta? Oh, itu bukan jatahnya. Ya, namanya itu nggak ada manfaatnya berarti. Kita butuh mengentaskan kesulitan kita dari afat-afat dunia sampai akhirat sehingga dunia akhirat itu selamat. Bagaimana kalau sudah sholat yang seperti dipahami itu tetapi nasibnya tetap buruk? Oh, sudah nasib ya udah terserah Allah gitu. Apa bisa nggak punya pengetahuan untuk bisa mengentaskan afat-afat dunia? Jadi sholat seperti itu benar secara pengetahuan tapi tidak bisa dilakukan menjadikan makmurnya. Kalau ingat terus dengan Allah, ingat pencipta, apakah di situ pasti bertambah eh, enak urusan di dunianya? Bertambah mudah, diberi kemudahan yang berlebihan. Masa orang iman harus lebih lebih miskin daripada orang yang enggak iman. Masa begitu? Bukankah harta benda seluruh dunia itu milik Allah? Kenapa kalian nggak bisa memohon kepada Allah? Udah, kalau udah minta tapi diberi sedikit, lah kenapa nggak minta banyak? Apa yang kamu pakai alasannya? Katanya Tuhanmu maha kaya. Minta dong kalau bisa. Apa alasannya? Ya percuma nyembah Tuhan, ingat Tuhan nggak ingat tanggung jawab, tapi nasibnya nggak berubah. Nasib itu loh, yang hampir-hampir orang fakir itu menjadi kafir. Bagaimana? Sudah ikhlas, percaya dengan pencipta kita, utuh percayanya. Setelah itu menjalani kehidupan sehari-hari menjadi kelakuan. Ingat terus bertambah percaya. Bertambah percaya gimana kesulitan kita aja nggak dientaskan sama Tuhan kok. Maunya sih tambah percaya, tapi nasib itu loh. Tambah lama kok tambah dicepit sama nasibnya. Maunya sih kita tambah percaya. Tapi kalau udah begitu kan masa bisa di hati itu bertambah percaya.
Kan nggak mungkin tuh, pudar tuh. Saya pengen tahu orang yang semakin lama semakin didera kesulitan, nggak bertambah mudah menjalani kehidupan. Kok bertambah percaya dengan Allah? Nggak mungkin. Percaya iya, tapi bertambah yakin? Ya enggak. Nanti pindahnya yakin itu percaya diri. Nanti kalau ada kesulitan pada dirinya, dia mengandalkan kemampuannya. Setelah itu ya udah Allah memberi kemampuan seperti ini. Loh Allah yang kamu sembah itu maha kuasa. Kenapa kamu nggak minta pertolongan? Udah ini udah cukup. Loh kok kamu nggak bisa naik? Nah, karena kamu yang kamu lihat itu selalu kemampuanmu. Kalau ada pertanyaan seperti itu bingung. Loh, bukankah yang kamu sembah itu maha kaya? Kenapa kamu nggak minta? Udah setiap hari diberi rezeki. Loh, kamu kok kalah dengan orang yang nggak menyembah Tuhan? Ya untuk menenangkan pikiranmu, kamu bilang itu itu tapi nggak punya iman. Iman itu loh yang utama. Justru iman itu utama. Kalau kamu sudah beriman itu bertambah percayamu itu pasti karena Allah memberikan sesuatu. Nah, kalau nggak ada bedanya usahamu sendiri dan pemberian Allah, ya buat apa kamu nyembah Allah? Buat apa? Kalau usahamu sebelum menyembah Allah dan setelah menyembah Allah hanya bertambah tenang saja, tapi usahamu tetap saja eh, kadang ya montang-manting, kadang ya kayak kitiran, kadang ya gejelik bondo, kadang ya ndas gesikil-sikil gendas. Terus nampaknya maha kuasanya Tuhanmu itu di mana? Wong kamu tetap dari solusimu sendiri, bukan Tuhan yang menolong. Kan yang nampak itu kan karena usahamu. Masa nggak ingat waktu usaha? Masa Tuhan itu namanya yang menolong? Ya usahamu. Tuhan itu dipercaya tapi nggak kelihatan. Kenapa seperti itu? Nah, dari hal-hal seperti itu, kalian tuh bisa mempertanyakan bagaimana. Kalian berjamaah, tetapi tidak menyatukan kekuatan. Masalahnya di situ. Bersatu, tapi kalau tidak menyatukan kekuatan, bersatunya itu hanya rukun, nggak bermusuhan gitu aja. Tapi hidupnya itu tanggung jawab individu. Bagaimana bisa bertambah percaya dengan Allah? Wong ditolong aja, kita sendiri yang menolong diri kita, usaha kita. Ayo coba nggak usaha, siapa yang menolong? Allah menolong? Ya enggak. Tapi orang yang beriman sesungguhnya bagaimana? Ya enggak begitu. Nggak perlu orang itu bersandar pada usaha. Menjalani itu loh, tanpa beban itu loh. Udah. Allah membuka jalan pikiran kita. Oh, solusinya yang diberikan Allah itu di luar di luar kemampuan individumu, kemampuan kebersamaanmu yang saling mempercayai saudaramu itu loh untuk bersama-sama. Ya bersatu ya bersatunya jagongan, Zoom, bersatu saudara. Oh iya saudara, tapi menyatukan kekuatannya enggak. Yang namanya bersatu apa sih yang disatukan?
Apa? Menyatukan doa. Iya. Apa menyatukan masalah? Menyatukan Yang kekuatan, namanya potensi. yang namanya berjamaah itu bersatu, menyatukan kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi arus kehidupan dunia. Sehingga bisa tolong menolong. Nah, kalau nggak menyatukan kekuatan yang dibuat menolong ya sekedarnya. Terus kalau terus diberi ketidakmampuan oleh Allah, nanti lama-lama yang nolong malas. Kamu nggak berusaha sendiri, nanti marah kayak gitu. Sholat itu, kamu tuh cara wong Jawa namanya tegen. Angen-angene kenceng. Nggo urip, nggo ndulur, nggo nyatokne kekuatan. Awake dhewe gak kuwasa, ya njaluk solusi dulure. Njaluk solusi, mengangkat permasalahan itu secara bersama-sama, mengentaskan permasalahan itu secara bersama-sama. Jadi ringan nanti. Terus sama-sama percaya. Nggak ada yang punya sifat licik, iri, dengki, atau ketika punya kelebihan itu takabur. Enggak. Saudaranya nggak makan ya bukan disalahkan dulu untuk ngasih makan. Kamu malas. Di belakangnya bilang itu malas, itu nggak mau kerja. Terus ngasih makan tuh sambil bilang gitu di dalam hati. Nah, itu masa kayak gitu. Orang itu nggak ada yang malas. Orang bekerja itu walaupun pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam juga belum tentu dapat uang banyak. Uang itu urusan, bukan urusan apa yang kamu lakukan. Uang itu beda urusannya. Uang itu urusan sistem. Kalau kalian nggak paham ilmunya, mulai pagi sampai malam ya uangnya masih sedikit. Tapi beda kalau yang paham atau posisinya itu mengetahui. Jadi urusan sholat itu urusan kebersamaan kalian dalam tegaknya hatimu dan bergantung selalu pada Allah karena telah kamu beri kepercayaan. Setelah itu menyatunya kamu tahu posisi saudaramu mana. Nah, namanya saudara itu kamu tidak memendam kesulitanmu sendiri. Diungkap dong dengan berbagilah, minimal ceritalah dengan saudaramu kesulitannya. Setelah itu bisa dipecahkan bersama. Entah masalah ekonomi, entah masalah apa. Nah, kalau disimpan sendiri-sendiri semuanya ya namanya berjamaah tapi batinnya itu individu. Merasa hidupmu itu sendiri, nggak ada yang menolong. Saudaramu itu tidak menjadi eh, saling membentuk persatuan. Benteng dari kemiskinanmu itu ya saudaramu. Nah, kalau nggak bersatu, berjamaah tapi sendiri-sendiri. Bisanya memberi nanti. Kalau nggak memberi nggak mau saya. Akhirnya mengandalkan kemampuannya memberi pun karena usahanya nanti teringat terus
menolong saudaranya ingat karena bersungguh-sungguh. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Nggak terbangun nanti ikhlasnya. Ikhlas nanti ya ikhlas hanya sekedar kemampuannya. Bukan rasa tanggung jawabnya yang tumbuh. Ikhlas kemampuan dan ikhlas rasa tanggung untuk bertanggung jawab itu beda loh ya. Nilai ikhlas dalam bertanggung jawab dan ikhlas memberi seikhlasnya itu berbeda. Ikhlas bertanggung jawab terhadap saudaranya yang lemah. Dan ikhlas memberi saudaranya yang lemah itu beda. Coba dirasakan itu bahasa itu. Ikhlas memberi saudaranya yang lemah. Ikhlas bertanggung jawab kepada saudaranya yang lemah. Itu bagaimana bobotnya? Kalau kalian bersaudara ya mestinya nggak ragu untuk uh, memberikan apa itu untuk curhat piye bosone. Untuk memberitahu kesulitanmu kepada saudaramu itu nggak ragu-ragu, nggak takut kamu diledek, nggak takut kamu dilecehkan karena kepada siapa kalau bukan kepada saudaramu. Wong hidup di dunia kamu disaudarakan. Jadi yang namanya sholat berjamaah itu ya bukan dilakukan individu, tapi tegaknya itu untuk satu tujuan apa? Menyatukan kekuatan, mengentaskan semua kesulitan di dunia sampai akhirat. Karena pertolongan Allah, kalau ada pertolongan nanti teringat kamu Allah yang memberi, bukan karena kamu berusaha dengan kuat berjuang memperjuangkan nasibmu, bukan begitu. Kamu berjuang itu biasa-biasa, oh hanya menjalani kehidupan saja kok. Syariatnya itu bersama-sama, hakikatnya itu tegak lurus. Hakikatnya kalian bergantung kepada Allah. Cara Jawane kenceng lah ngenangene. Niate iki lho. Nek ndulur nek ngentas nih nasib ki kenceng. Neng tetapi nggak ragu-ragu untuk menyampaikan permasalahan. Nggak ragu-ragu untuk meminta pertolongan kepada saudaranya atau sekedar bicara tentang kesulitannya itu nggak ragu-ragu. Apalagi dengan saya jangan pernah ragu. Solusi biasanya itu tepat, tetapi kalau nggak dilakukan biasanya ya saya biarkan. Apakah kalau membiarkan terus saya lepaskan? Ya enggak, saya lihat dulu bagaimana. Nanti kalau udah nggak mampu baru dikasih pengetahuan. Kan kalian itu kan butuh mengetahui tuh. Pengetahuanmu itu loh nggak cukup untuk menjalani dunia. Kita itu orang pribumi asalnya. Pribumi itu mendapatkan rezeki ya dari hasil bumi, dari merayap, bukan dari langit. Kalau nggak bersatu ya nggak mungkin bisa menjulang tinggi. Saya itu kalau Allah nggak memberikan
saudara seperti kalian ya nggak punya daya juang yang tinggi. Ya, karena kalian semua itu dari kaum pribumi, nggak ada orang langit, nggak ada orang yang sudah mau mapan sekali, kan nggak ada. Yang asetnya miliaran itu nggak ada. Kalian tuh paling punya aset miliaran ya tanah. Itu pun ya nggak bisa dimakan. Hidupmu masih kesulitan. Itu pun jarang. Sebagian besar dari kalian itu kan ya sama aja. Kalian, saya itu sama aja. Dari makhluk lemah. Terus status sosial itu kastanya paling rendah kita itu. Nah, orang udah kasta paling menyatukan kekuatan cuma hanya rukun saja, lama-lama punah keturunan kita. Punah, anakmu juga kesulitan ekonomi, anakku juga kesulitan ekonomi. Akhirnya imannya hilang tergadai. Ilmunya ada, tapi untuk bisa yakin karena nggak ada persatuan. Kita akan mewarisi apa? Mewarisi ilmu saja tanpa persatuan ya konyol. Namanya tetap percaya diri untuk mengentaskan hidupnya. Nantinya kalau belajar itu hanya untuk tidak menjamin. Orang sekolah itu loh, anak kalian ya anak saya juga. Sekolah mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu yo memakan waktu udah sampai umur 24 tahun itu. Habis itu kalau bekerja ya kerjanya paling UMR. Setelah itu nggak bisa naik, kalah dengan orang-orang yang punya jabatan di atasnya. Kalian untuk bisa uh, meraih nasib yang lebih itu, keturunan kita itu kayak nggak punya harapan. Harapannya gelap, nggak jelas, nggak kelihatan terang. Yang diwariskan apa? Ilmu aja. Warisan itu ilmu dan kelakuan-kelakuannya itu bersaudara, tolong menolong, membangun kekuatan, menyatukan kekuatan untuk mengentaskan nasib semuanya. Jadi nggak ada yang namanya sholat berjamaah itu tanpa persatuan. Maksudnya sholat itu orang yang lurus-lurus, tegak lurus itu loh. Terus disatukan kekuatannya membentuk benteng. Yang disatukan apa? Omongannya, masa omongannya. Terus hidupnya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nggak ada eh, pertanggungjawaban antar saudara. Bertanggung jawab gimana? Oh, nggak mampu lah. Asalnya nggak menyatukan kekuatan gimana? Oh, kamu sendiri. Kamu yang diberi kelebihan ya nggak mampu. Kenapa? Nah, yang dilintaskan juga nggak menggunakan kekuatan sepenuh hatinya. Jadi bersatu itu menyatukan kekuatan ngono lho. Nah, kekuatannya ada pada apa? Kalau tenaga ya tenaganya apa? Lakunya tenaga itu paling satu hari ya 50.000, 100.000. Kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ya lumayan kadang 200, 300. Kalau di luar negeri ya paling 500. Bukan itu. Itu sistem itu. Rezeki itu dari langit dan bumi. Itu pengetahuan yang luas.
nggak bisa. Kalau saya sampaikan tanpa nanti nggak punya skema ya nggak tahu kalian. Jadi sholat itu bagaimana? Yang penting kalian tuh punya niat untuk lurus gitu aja nantinya. Kalau kalau pengen jelas nanti saya buatkan skema lah. Saya kan sedang membangun kekuatan ekonomi dengan saudara-saudara di Kediri. Imammu ini nggak punya apa-apa, miskin. Imammu punya tanah ya warisan di rumah itu, sama yang dikasih saudara-saudara. Cuma 2 tempat. Tapi apakah imammu nggak punya kekuatan? Ya punya. Dari jamaah-jamaah itu, saudara. Ya kalian-kalian itu. Yang saya miliki itu kalian semua. Sebagian ada yang sudah saya ajak untuk menyatukan kekuatan. Ada berapa orang? Belum ada. Kalau 20 orang paling 15 orang. Itu pun nggak lengkap. Terus sekarang kemampuan imamu bagaimana? Nah, imamu ini kalau saat ini asetnya, uangnya yang beredar kalau 2 miliar ya ada. Penghasilannya bagaimana? Kalau 100 juta per bulan ada. Terus bagaimana itu kok bisa banyak? Terus bagaimana penggunaannya? Ya buat saudara-saudara. Yang pertama kan dari keluarga saya, terus saudara yang lain-lain, melebar, melebar, melebar begitu. Ya, banyak di sini itu saudara-saudara yang hanya eh, berangkat setiap hari ya 50.000, bensinnya habis kadang 10, kadang 15, tapi tiap bulan juga dapat UMR kerjanya. Kan banyak. Kalau 10 orang aja lebih. Dapat penghasilan tanpa pakai ijazah. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan yang semua orang mampu bekerja. Nah, jadi pekerjaan itu bukan diharapkan hasilnya, tetapi hanya untuk mengisi rutinitas, tapi bisa mencukupi. Kenapa? Ya karena kerjanya di saudaranya sendiri. Menciptakan lapangan pekerjaan, setelah itu membangun kekuatan ekonomi. Telah, gini, gini, gini. Tuh. Nah, modalnya untuk bersatu itu niat tegak lurus itu tadi. Sholat, zakat, puasa, haji itu modal bersaudara. Modalnya. Yang dikatakan Mas Muhadi itu benar. Sudah benar. Tetapi melihat ke depannya untuk bersatu itu yang kurang. Itu udah benar dilakukan. Setelah itu bagaimana? Ya menyatu dong dengan saudara yang lain. Lama-lama nanti kuat kita. Itu hanya bentuk pengetahuan saja. Tindakannya bukan. Tindakannya itu bersatu. Menyatukan kekuatan membentuk benteng persaudaraan. Bahaya apa sih? Bahaya kelaparan, bahaya ekonomi, kesulitan hidup. Bukan bahaya perang dengan orang, perang dengan nasib itu loh. Lor.
Jadi bukan per individu kalian itu saya bebani untuk membantu saudaramu, enggak begitu. Kita membentuk sistem yang bisa menaungi semua saudara nantinya. Kalau per individu dibebani satu orang untuk mengentaskan, ya nggak bisa. Ini bisa dicerna apa enggak yang saya maksudkan? Bisa, Kang. Bisa, alhamdulillah. Jelas, Bagus. Gus. Bagus. Iya. Pak Inung itu nggak pernah nggak jelas. Wong Pak Inung itu jelas. Toples Gus. Jadi Mas Muhadi tadi udah bener tapi secara pengetahuan saja tapi nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena melakukannya itu bersatu. Sama-sama tegak lurus hatinya bersandar kepada Allah terus bersatu. Jadi tidak bersandar kepada saudaranya, tetapi untuk mengentaskan sesama saudara. Nah, manfaatnya berjamaah itu mengentaskan, memperjuangkan nasib bersama-sama, secara kolektif. Nantilah akhir bulan nanti saya kasih laporan apa itu laporan keuangannya apa itu usahanya saya kasih tahu. Kalau bulan kemarin tuh ada 1.600.000 saldonya. Nah, hasilnya dapat berapa? Bulan kemarin ya sekitar untuk gaji dan untuk insentif semuanya. Itu ya ada pengeluaran 90 juta. 90 juta. Lainnya untuk pengembangan. Setiap bulan tuh mengembangnya sekitar 100 ke 150 juta. Itu udah diambil untuk kebutuhan dari saudara dan keluarga saya. Lainnya mengembang. Tuh. Jadi nantinya itu bisa menaungi kalau ada gunungan uang. Makanya kalau memahami pengetahuannya nanti yang ke depannya bagaimana harus bisa dipikir. Loh, kalau saya seperti ini sholat ingat dengan Allah terus menjalani kehidupan, terus yang saya percaya Allah, saya percaya dengan imamnya, terus saya ikut jum, terus nasib saya apakah jelas? Ya harus dipikir dong. Nasibmu itu loh. Yakin, tapi harus terang no pengetahuannya. Oh, saya bekerja ini pendapatan saya segini, berarti kebutuhan saya segini, ini bagaimana solusinya? Harus dipikirkan. Jangan tutup mata, tutup telinga, terserah Allah. Itu apa? Itu orang bodoh. Kalau saya penghasilan saya sehari segini. Penghasilan sehari segini, terus tanggung jawab saya segini, terus ke depannya bagaimana? Harus terang dong. Kalau enggak, oh ini kekurangan saya, berarti harus bagaimana? Bilang dong.
kita ngomong ekonomi. Kita mencari solusi untuk mengentaskan semuanya. Jadi generasi anak-anakmu itu loh semuanya nanti diwarisi pengetahuan dan persaudaraan. Nggak ada dari kalian yang nggak ada manfaatnya, itu nggak ada. Semua kalian tuh bermanfaat semua. Tapi janganlah di situ itu berjalan dengan sendiri-sendiri. Beban kalian itu beban imamu juga. Bagi yang sudah ekonominya mapan nggak masalah, saya nggak bicara dengan yang sudah mapan. Mapan milik-milikmu sendiri. Saudara kita itu sebagian besar itu untuk untuk menyekolahkan anak aja penghasilannya setiap hari kadang terus bagaimana? Itu yang kita pikirkan. Nggak usah kita, saya sendiri yang mikirkan itu. Sehingga ketika kalian mewarisi pengetahuan keimanan, kalau kalian itu nggak pernah mengentaskan anakmu sampai tuntas, kalian nggak dipercaya. Wong kalian punya Allah tapi nggak mampu mencukupi kok. Wah, daripada nyembah Tuhan, Tuhannya Bapak itu apa? Lebih baik percaya diri, kita harus mencari solusi sendiri. Kamu dilecehkan gitu. Suruh ingat Allah, dekat dengan Allah, kita akan ditanggung jawab oleh Allah. Bohong itu. Gimana kalau dilecehkan anak kayak gitu? Nasibmu aja nggak bisa tuntas kok bilangin Tuhan aja, Pak. Nanti kalau saya menyembah Tuhanmu melarat nanti. Anak kamu tawari Tuhan yang bikin melarat ya lari semua. Gimana kita bisa membawa anak-anak kita selamat dunia akhirat? Yang penting akhiratnya, nah, dunianya gelandangan. Iya, kalau Pak Inung enak. Pak Inung tinggal jempol istri aja udah dapat cairan. Ya, Ya Kang. Jadi pengetahuan tentang keimanan tuh kalau pengetahuannya udah tuntas tinggal kita membahas ke depannya. Jadi kita itu membahas ke depannya anak generasi kita itu loh. Bagaimana agar bisa kita itu kelihatan bermanfaat. Tapi kita mohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita mengajarkan tentang tauhid itu memang bermanfaat di dunianya sampai akhirat. Allah Maha menolong, bener-bener ditolong. Bukan hisapan jempol. Jempol dihisap ya nggak ada airnya. Kan lip service, cara aja biar yang penting enak didengar. Nggak gitu. Allah itu memang benar-benar menolong. Dengan apa? Dengan sistem.
Sistemnya bagaimana? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ya bersaudara, menyatukan kekuatan. Berjamaah itu bersatunya. Berjamaah bersatu suaranya, satu suara. Kita nggak butuh suara. Kekuatannya, keniatanmu. Terus diarahkan, taat. Diarahkan aja. Kadang lebih percaya pada solusimu sendiri. Itu namanya memisahkan diri dalam permasalahan dunia. Berpikir ke depan. Terus bersama-sama. Bagaimana programnya imamnya itu bagaimana sih? Programnya mengentaskan semua saudara dari belenggu kemiskinan nasib. Nah, caranya semampunya menyatukan kekuatan dengan minimal solusi, minimal pengetahuanmu terang. Nomor 2, kamu tergerak juga. Masa bersatu itu cuma ngumpul ngaji mendengarkan tenang gitu aja. Oh, hatiku lega. Loh, hatimu lega, perutmu itu loh, perut saudaramu itu loh ya nggak lega. Nasibnya saudaramu itu loh. Jual tokek juga belum laku-laku ya masalahnya. Iya, Kang. Kopi. Tokenya jadi cicak, Gus. Iya, tokeknya nggak dikasih makan akhirnya kecil jadi cicak. Akhirnya mah jualan kopi-kopi juga ya. Iya, nggak usah jual tokek. Jadi kedepannya kita itu membangun kekuatan ekonomi berjamaah. Imammu ini sedang merintis, sedang nggak apa-apa. Nanti pada saatnya juga kalian semua akan mengetahui. Jadi nggak ada jamaah itu nantinya walaupun udah tua itu nggak kesulitan ekonomi, nggak gara-gara nggak bisa bekerja akhirnya disia-siakan oleh anak-anaknya, nggak ada. Itu tanggung jawab saya nanti. Jadi saya nggak membebankan uh, individu dari kalian semua itu tiap-tiap individu untuk urunan atau apa, bukan begitu maksud saya itu. Pahami visi misinya, setelah itu gerakannya, sehingga kalian bisa mengetahui nasibmu ke depan itu bagaimana. Itu terang. Nasibmu itu loh bisa kamu baca. Kalau nggak bisa baca, sini ke sini. Saya kasih bacaannya ke depannya nasibmu.
Saya itu bisa membaca nasib kalian tuh bisa. Nasibmu dunia itu ningkat apa enggak itu bisa. Terus anak-anakmu nantinya gimana kalau kamu seperti itu nggak berubah, saya bisa membaca. Ya, ya. Jadi yang namanya sholat itu tegaknya hati, ingat kepada yang disandari setelah itu maju. Jadi modalnya tegak. Kalau jongkok maju ya nggak bisa. Maju melihat masa depanmu itu cerah. Itu modal untuk tegak lurus, modal untuk memandang nasib secara bersama-sama. Bukan tegak tapi ya kayak tonggak nggak berguna, nggak begitu. Terus menjalani sendiri-sendiri, nggak begitu. Melihat nasibmu ke depan tuh loh. Kalau udah terjaga, terbangun, tegak, berdiri tegak. Setelah itu kamu mau berangkat tuh mengetahui dulu. Nasibmu bagaimana ke depan, jelas apa enggak. Jelas Tuhanmu tapi nasibmu itu harus jelas juga. Jelas Tuhanmu, nasibmu terserah Allah. Tapi kamu nggak tahu nasibmu. Terus nggak taat dengan imamnya, merasa kamu udah bener, udah bersandar kepada Allah. Lah arahan imamnya nasib itu harus bagaimana? Itu loh yang perlu dicerna nantinya. Jadi kedepannya membahas ikatan persaudaraan yang di situ saling membentengi, menjadi benteng. Enggak per kelompok-kelompok. Bojonegoro bentengnya sendiri, kelompok Surabaya bentengnya sendiri, Banyuwangi sendiri, Jawa Tengah sendiri, Jepara sendiri, Jakarta sendiri. Enggak begitu. Kediri sendiri, enggak begitu. Semuanya itu menjadi benteng persaudaraan. Kenalilah saudaramu, kemampuannya dan ketidakmampuannya. Kenalilah dirimu, kemampuanmu dan ketidakmampuan. Setelah itu majulah bersama-sama. Bagaimana cara maju? Ya komunikasi yang baik. Kerjanya apa, bagaimana kesulitan hidupnya selama ini. Jadi jangan menutup-nutupi, ya memang jujur saya nggak punya uang untuk ini, harapan saya seperti ini. Itu bicara yang jujur dengan saudaramu yang lain. Nggak apa-apa, bicara dengan saya yang jujur. Agar kalian saling membuka diri, agar bisa menutupi masing-masing kelemahannya. Terus memikirkan anak turunnya, apa yang saya tinggalkan nantinya. Terus ke depannya bagaimana anak-anak saya, keluarga saya. Oh ini saudara-saudara nanti ke depannya bagaimana. Kita itu memang dari golongan orang kasta paling rendah, kalau ibarat kasta itu strata sosial tuh yang punya tabungan 50 juta loh. Paling nggak ada orang 5 aja belum tentu kok. Makanya kita bersama-sama caranya nanti. Nantilah apa itu komunikasi lah. Pengetahuannya udah saya sampaikan kemarin-kemarin. Tapi tergeraknya hatimu itu mau ke depan itu bagaimana itu?
Jadi urusan sholat, zakat, puasa, haji itu tergerak dari dalam. Nah, urusan luar kamu lakukan biasanya. Mampu. Oh ini saya nggak mampu, ini bagaimana? Nah, punya solusi, punya pengetahuan untuk naik status sosial. Jangan khawatir. Bisa dipahami yang saya jelaskan ini. Alhamdulillah, Bisa, Kang. Gus. Bisa, Gus. Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bermanfaat. Mas Fuadi wayahe Masion lho sakjane wayahe yang Kediri lho. Masion. Gak roh ya Masione ndi ini gak ketok ya. Ketoke Mas Fuadi tok ya dulurku iki wis piye. Masion, halo. Nggih, Gus. Halo, kapan yang Kediri? Pokoknya wayahe sampean. Apa? Nggih. Ya, pokoknya tak tunggu ya. Nggih. Oke. Ya wes gitu aja dari saya. Bener pengetahuannya tapi gerakannya yang belum. Kalian semua itu belum memahami gerakan. Pengetahuan tentang bekerja sudah, tapi tergeraknya untuk melakukannya itu loh. Jadi pengetahuan agama itu syariat dan hakikat syariat itu apa yang kamu lakukan di luar jasadmu. Nah, hakikat itu tergeraknya yang dari dalam. Kalau dalamnya nggak tergerak, hanya iman saja iman, tapi nggak menjadikan kelakuan. Tergerak itu namanya melakukan. Itu namanya imanmu statis terpisah dari jasadmu. Lah iman itu motornya. Energi dari dalam tergeraknya keluar secara bersama-sama, terus bisa mengetahui, otaknya itu loh bisa mencerna pengetahuan secara bersama-sama. Semua nabi itu imam dan makmum. Nggak ada, semua nabi itu menyarankan bergerak sendiri-sendiri, nggak ada. Itu ya Lor ya. Oke, jelas arah makhluk. Siap. Siap, Bang. Siap. Iya, Udah, Gus. lanjut, monggo. Alhamdulillah, Kang. Udah bermanfaat, Kang. Oke, Bos. Jelas, Bos. Matur nuwun Imamku sangat jelas. Jelas tidak mudah. Monggo yang lain apabila ada yang dari saya karena tadi sudah dapat tambahan dari imamnya, penjelasan yang lebih jelas, maka kalau waktunya sudah Udah masih cukup dari monggo masih cukup cukup. ya. Dan kalau dari saya ya saya akhiri. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo apabila masih ada yang mau menambah yang lainnya kami persilahkan monggo. Udah cukup, Lur, dari Ya barangkali masih ada Pak. Ini Mas siapa ya, Pak Cipto apa siapa itu masih mau nambah, silakan monggo. Pak Mas Urip monggo silakan. Cukup Pak Is, itu udah biar jadi anu dulu, pelapor dulu. Cukup, Lor. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, cukup Pak Is. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cipto.
Ya, Nggih. kalau begitu, demikian acara Zoom kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan kita bersama dan sebagai jalan keselamatan bersama dalam persaudaraan dunia dan akhirat yang kita jalani saat ini untuk selalu berada dalam keriduan Sang Pencipta. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri acara Zoom pada malam hari ini, saya atas nama pribadi, apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan pada saudara semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dengan itu, marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ada Pak Usman ketawa aja nih Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saudaraku. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Mangga, mangga.